Excuse me. I'm sorry, I really... Wrong with my face? No. No, it's perfect. Halo sob, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke sob, biar tidak lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Beberapa hari sebelum Natal, seorang jurnalis junior bernama Amber Moore mendapat sebuah misi khusus dari atasannya yang bernama Max untuk pergi ke kerajaan Aldovia, di mana Amber harus meliputi konferensi pers dari Pangeran Richard yang akan naik tahta sebagai raja menggantikan ayahnya yang belum lama ini meninggal. Namun beredar kabar tidak sedap jika Richard yang memiliki image playboy itu enggan naik tahta dan meneruskan kepemimpinan mendiang ayahnya. Dan untuk itulah Amber harus mencari tahu kebenaran dari kabar itu. Amber yang bimbang dengan misi itu segera menemui ayahnya di kafe keluarganya. Di situ Amber menceritakan segala keresahannya. Dan sebagai ayah yang baik, hanya bisa mendukung apapun keputusan anak semata wayangnya itu. Karena ayahnya tahu betul bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Siapa tahu misi itu bisa menjadi batu loncatan untuk karir Amber. Amber pun akhirnya pergi ke Aldovia. Dan sampainya di sana, sewaktu taksi datang, tiba-tiba aja ada cowok urakan menyerobot masuk ke dalam taksinya. Tentu saja hal ini membuat Amber sangat murka, namun kemurkaan Amber segera surut dan berganti gugup saat konferensi pers sudah ada di depan matanya, mengingat itu adalah hari pertama Amber meliput suatu berita. Namun setelah menunggu sekian lama, Richard pun tidak kunjung datang, dan dengan sangat memaksa konferensi pasti itu harus dibatalkan. Tidak mau pulang dengan tangan kosong, Amber lalu menyelinap masuk ke dalam kerajaan Aldovia itu. Begitu berhasil masuk, Amber langsung takjub dengan kemegahan kerajaan itu yang luasnya seperti stadion GBK. Di tengah ketakjubannya itu, Amber ketangkap basah dengan seorang pelayan. May I help you? The new American tutor for Princess Emily. Amber pun lalu dibawa ke hadapan kepala pelayan yang bernama Avril. Ketika dirinya dikira adalah guru private yang baru masuk untuk adiknya Richard yang bernama Emily. Amber pun langsung cosplay menjadi guru baru itu. Dan detik itu juga nama Amber berubah menjadi Martha Ederson. Amber kemudian diajak ke ruangan ratu dan betapa kagetnya Amber pas tahu kalau yang nyerobot taksinya tadi adalah Pangeran Richard. Amber pun segera minta maaf dan tidak lama dari itu Emily muncul. Dengan congkaknya, Emily ingin Amber memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Emily lalu meninggalkan Amber untuk bersiap-siap dengan kejahilannya. Mendengar itu, Amber langsung gugup. Saking gugupnya, Amber pun menyenggol sebuah kunci antik. Amber lalu ngasih tahu ke Max tentang kejadian barusan, dan Max pun malah menyuruh Amber untuk terus melanjutkan penyamarannya itu demi berita eksklusif tentang Pangeran Richard. Keesokan harinya, belum apa-apa, Emily sudah menjahili Amber dengan tikusnya. Sempat kaget, tetapi Amber tetap berusaha setenang mungkin. Selama ini, Emily sengaja membuat gurunya pada tidak betah karena Emily insecure dengan kondisinya. Sejujurnya, Emily tidak suka ditantang dengan pandangan kasihan yang seolah-olah menyiratkan kalau dirinya bukanlah anak yang normal. Jadi, Emily ini mengidap spina bifida. Spina bifida ini merupakan kelainan bawaan yang terjadi apabila tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk secara sempurna saat masih di dalam kandungan, dan gak ada obat yang bisa menyembuhkan spina bifida ini. Amber kemudian mengatakan ke Emily bahwa Emily itu sama seperti anak kecil pada umumnya. Dan bagi Amber, Emily adalah bocah yang sangat pemberani. Amber lalu ngajakin Emily keluar mencari udara segar di halaman kerajaan.
Amber seketika terpesona dengan penampilan baru Richard yang tampak berbeda 180 derajat. Kini Richard terlihat lebih rapi dan menawan. Emily yang melihat sang kakak sedang memanah meminta Amber untuk mencoba melakukannya juga. Amber yang belum pernah memanah itu kemudian diajarin langsung sama si Richard. Pas ngelihat wajah Richard, Amber pun gagal fokus hingga membuat anak panah. Selesai. Let's go. Sorenya, sewaktu lagi curhat dengan kedua temannya, Emily tiba-tiba masuk ke kamar Amber. Secara khusus, Emily mengundang Amber ke pesta koktail, yang biasanya dihadiri hanya dari kalangan bangsawan. Lalu Amber pun memenuhi undangan itu. Dan diam-diam Amber memfoto dan merekam momen itu dengan handphone jadulnya. Tidak berselang lama, muncullah sepupu Richard yang bernama Simon. Si Simon yang demen banget ngejekin dan menghina Richard karena bagi Simon yang layak menjadi penerus kerajaan Aldovia adalah dirinya, bukan Richard. Dan sewaktu Amber lagi enak-enak ngemil bareng Emily, si Simon tiba-tiba datang sambil menghina Amber, yang dia kira adalah seorang pelayan. Tidak terima gurunya dihina, Emily langsung bilang bahwa dirinya lah yang mengundang Amber secara khusus. Mendengar itu, Simon pun terdiam. Besoknya, saat melihat Richard memainkan pianonya, Amber kembali ngeluarin handphone jadulnya. Ia pun langsung berhenti melakukannya begitu Richard menyadari kehadirannya. Amber lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengoreksi informasi sebanyak-banyaknya tentang Richard. Namun sayang, saat obrolan itu mulai menjurus ke ranah kehidupan pribadi Richard, Richard pun harus buru-buru pergi dengan alasan Ratu telah menunggunya. Malam itu, Ratu mengeluarkan sebuah hadiah hiasan pohon Natal dari mendiang raja, yaitu sebuah ornamen DJ Ox. Dan ketika lagi gantungin tuh ornamen ke pohon Natal, tiba-tiba datanglah mantan kekasih Richard yang bernama Sophia. Rupanya Ratulah yang mengundang Sophia. Meski telah putus, Richard masih memperlakukan Sophia dengan baik. Dan Sophia pun harus berusaha mengambil hati Richard kembali. Amber lalu menuliskan momen pertemuan Richard dan Sophia itu ke laptopnya. Dan pas lagi serius nulis, Emily datang mengagetkannya. Emily bilang kalau dirinya sudah mengetahui identitas asli Amber, yang ternyata adalah seorang jurnalis. Emily mengetahuinya saat Amber meninggalkan laptopnya. Mengingat Amber akan menuliskan kebenaran tentang kakaknya, Emily pun berjanji akan menjaga rahasia Amber. Di sisi lain, terlihat Sophia sedang berusaha menarik hati Richard kembali. Namun sayang, Richard sudah terlanjur mati rasa dengannya. Richard tahu Sophia hanya ingin menjual kebersamaan mereka ke awak media seperti waktu itu. Lagi pula Richard tidak mau membaca buku yang sama untuk kedua kalinya. Di hari berikutnya, ketika Ratu mempersilahkan Richard untuk memberikan sambutan di acara amal, Richard kembali mangkir dari tanggung jawabnya. Richard ternyata malah asyik bermain lempar-lemparan bola salju dengan anak-anak panti asuhan. Menyaksikan pemandangan itu, hati Amber pun jadi tersenyum. Amber kemudian sadar kalau Richard tak seburuk seperti apa yang media gembar-gemborkan selama ini. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ratu. Kesabaran Ratu kali ini telah habis. Ratu bilang dengan tegas pada Richard kalau dia tidak bisa terus-terusan lari dari tanggung jawabnya seperti ini. Ratu pun meyakini anak sulungnya itu bahwa hanya dia seoranglah yang pantas menduduki posisi sebagai raja. Tidak peduli omongan apapun orang-orang yang sering memandang Richard sebelah mata. Pagi itu Amber mengendap-endap pergi keluar istana bersama dengan Emily. Amber tahu kalau Emily pasti sumpek di rumah terus. Makanya dia ngajakin Emily menikmati permainan salju. Dan tidak lama Richard pun bergabung bersama mereka. Sophia dan Simon yang kebetulan melintasi jalan itu hanya menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan jijik.
Ketika kembali ke istana, Amber seketika gugup saat aksi itu ketahuan oleh ratu. Namun bukannya dimarah-marahin, Amber justru disanjung-sanjung sama sang ratu karena telah mengembalikan keceriaan putri kecilnya yang telah hilang sejak ayahnya tiada. Untuk itu, sang ratu pun mengundang Amber untuk menghadiri pesta penobatan Richard sebagai raja. Besoknya, Amber yang udah tidak punya banyak waktu lagi, akhirnya nekat ngikutin Richard sampai masuk ke hutan, hingga membuatnya hampir diterkam serigala. Dan alhamdulillahnya, Richard datang menolong Amber di waktu yang tepat. Richard kemudian membawa Amber ke villa milik mendiang ayahnya dulu. Di situ, Richard akhirnya mulai bisa terbuka kepada Amber. Richard cerita kalau ia sering mendengar omongan bahwa dirinya hanyalah anak manja yang tidak akan pernah bisa memimpin sebuah negara. Mendengar itu, Amber hanya bisa bilang bahwa Richard harus berhenti mendengarkan omongan orang lain. Kini sudah saatnya Richard untuk mulai mendengarkan kata hatinya dan percaya pada dirinya sendiri. Lagi pula, Richardlah yang menjadi pameran utama dalam hidupnya. Richard yang tidak ingin berlarut-larut membahas topik itu segera mengajakin Amber untuk melihat puisi buatan ayahnya. Dan saat Richard pergi ke belakang, Amber tidak sengaja menemukan dokumen penting. Amber lalu membuka dokumen penting itu sesaat. Setelah dirinya kembali ke kamarnya, rupanya dokumen itu berisikan akte pengadopsian Richard sebagai anak angkat. Amber tidak bisa ngebayangin seberapa terpukulnya Richard saat mengetahui kenyataan itu. Amber kini galau. Di satu sisi, Amber mendapatkan berita bagus yang bisa mencerahkan masa depan karirnya. Namun di sisi lain, Amber tidak ingin melihat Richard terluka. Ketika baru saja menceritakan hal itu ke ayahnya, Richard datang ke kamarnya. Richard ingin mengajak Amber berjalan mencari udara segar. Di tengah momen berduaan itu, Richard mengingatkan Amber untuk datang ke pesta peresmiannya sebagai raja. Setelah mendengar kata-kata Amber, waktu itu Richard memutuskan untuk maju sebagai raja. Amber saat itu ingin membeberkan semua kenyataan tentang Richard, namun gagal. Richard malah mengungkapkan perasaannya dan Amber pun menyadari kalau dirinya telah jatuh hati pada Pangeran Richard. Dan tibalah acara di mana Richard akan dinobatkan sebagai raja. Ketika mahkota raja akan terpasang di kepala Richard, Simon mengungkapkan keberatannya. Dengan lantangnya, Simon mengatakan kalau Richard sampai kapanpun dia tidak akan pernah sah menjadi raja. Mengingat Richard hanyalah anak angkat dan tidak ada darah biru yang mengalir di tubuhnya. Selain itu, Simon juga membeberkan identitas asli Amber. Ia kemudian mengumumkan bahwa dirinya yang akan maju menjadi raja selanjutnya. Sementara itu, Richard sama sekali tidak mau mendengarkan lagi sepatah kata pun yang keluar dari mulut Amber. Ia kemudian pergi meninggalkan acara itu. Keesokan harinya, sang ratu langsung meminta maaf pada Richard karena tidak pernah memberitahukan kenyataan itu. Meski Richard bukan darah dagingnya, tetapi Richard akan selalu menjadi putra kesayangannya. Kini ratu tidak akan menghalangi Richard apabila Richard ingin pergi meninggalkan dirinya dan juga Emily. Namun tidak disangkanya Richard pun memutuskan untuk selalu bersama-sama keluarga bangsawan itu hingga akhir hayatnya. Lalu Richard sekeluarga pergi ke acara penobatan raja. Richard berusaha menggagalkan rencana Simon. Namun sayang, semuanya sia-sia. Ketika Simon akan dinobatkan sebagai raja, Amber datang menggantikannya. Amber menunjukkan surat wasiat dari mendiang raja yang menyatakan bahwa raja yang akan menjadi penerus selanjutnya adalah Richard. Rupanya Amber menemukan surat itu dari petunjuk yang ada di dalam tulisan puisi ayah Richard. Dan surat itu ternyata selama ini tersimpan rapi di dalam hadiah hiasan ornamen biji oaks tadi. Dan mulai detik itu Richard pun resmi menjadi Raja Aldovia. Beberapa hari kemudian Amber pun kembali bekerja.
Namun saat tahu tulisannya tentang Richard tidak mau menemui standar majalahnya. Tanpa pikir panjang, Amber pun langsung memutuskan untuk angkat kaki dari sana. Ia pun membagikan cerita tentang Richard di blog pribadinya. Dan di malam pergantian tahun baru, Amber dikejutkan dengan kehadiran Richard di depan kafe keluarganya. Richard telah membaca tulisan Amber tentang dirinya, dan Richard menyesali atas kelakuan buruknya waktu itu. Richard kemudian berlutut di hadapan Amber, dan dengan segenap hatinya Richard pun mengutarakan perasaannya bahwa dirinya benar-benar mencintai Amber. Dan malam itu Richard pun melamar Amber untuk menjadi istrinya, dan dengan senang hati Amber pun menerima lamaran itu, dan film pun selesai.